Materi Geografi SMA kelas 10 semester 2. Bab 1, Dinamika Litosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Pertemuan keempat, proses seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Gempa bumi atau yang bisa disebut juga dengan seisme adalah suatu getaran yang dirasakan pada permukaan bumi yang dikarenakan oleh adanya gelombang-gelombang seismik dari sumber gempa di dalam suatu lapisan kulit bumi. Jenis seisme menurut kedalaman pusat gempa. Yang pertama, ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah suatu gempa bumi yang hiposentrumnya itu berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang kedua, ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah suatu proses gempa bumi yang hiposentrumnya itu berada di antara 60 km sampai dengan 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir, ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah suatu gempa bumi yang hiposentrumnya tersebut berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Nah, berikut adalah jenis seisme berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Yang pertama ada gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer, ialah kecepatan yang sudah berkurang. Dan yang kedua, ada gelombang panjang. Gelombang panjang adalah suatu gelombang yang merambat melalui permukaan bumi pada kecepatan 3-4 km per detik. Jenis seisme berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama ada gempa tektonik. Gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik yang berupa lapisan kulit bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Getaran kuat di sekitar gunung berapi yang diakibatkan oleh aktivitas magma yang akan keluar ke permukaan bumi yang tersumbat dalam batuan beku dalam. Dan yang ketiga ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan yaitu getaran kulit bumi yang disebabkan karena adanya runtuhan. Nah, ini merupakan jenis seisme berdasarkan skala. Skala kurang dari 2 itu jenis gempa yang gempa lemah dan sering manusia tidak bisa merasakan. Kalau skala 3,5 sampai 4,2 itu bisa dirasakan sedikit orang. Nah, kalau skala 4,3 sampai 5,4 itu dirasakan banyak orang. Kalau skalanya 5,5 sampai 6,1 itu terdapat kerusakan ringan pada bangunan. Kalau sama skalanya 6,2 sampai 6,9 itu kerusakan agak besar pada bangunan. Nah, kalau sama skalanya 7,0 sampai 7,3 itu kerusakannya serius, bisa membuat rel bengkok dan jalan pecah. Dan kalau sama skalanya lebih dari 7,4 itu berarti jenis gempa yang kuat sekali dan dapat berakibat fatal. Nah, berikut adalah jenis seisme berdasarkan gelombang gempa. Yang pertama ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang gempa yang merambat dari sumber gempa ke segala arah dengan kecepatan 7-14 km per detik. Nah, yang kedua ada gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang tegak lurus dengan gelombang primer dengan kecepatan 4-7 km per detik. Yang ketiga ada gelombang panjang. Gelombang panjang atau permukaan yaitu gelombang gempa yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan sekitar 3,5 sampai 3,9 per detik. Dampak gempa.
Nah, dampak gempa yang positif yaitu yang pertama, gempa tektonik itu dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Terus dampak positif yang kedua, gempa dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Dan dampak positif yang ketiga, yaitu gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Kalau sama ada dampak positifnya, tentu ada dampak negatifnya kan? Nah, berikut adalah dampak negatif dari gempa. Yang pertama, bangunan roboh atau ambruk. Yang kedua, terjadi kebakaran karena terjadi sambungan pendek aliran listrik. Dan yang ketiga, terjadi banjir karena bendungan-bendungan yang tanggul yang jebol. Dan yang keempat, saluran pipa air dan gas putus. Yang kelima, terjadi tsunami apabila pusat gempanya di dasar laut. Dan yang berikutnya, sarana dan prasarana transportasi rusak. Dan dampak negatif yang terakhir, distribusi barang dan jasa terhambat. Nah, untuk materi dan UKBM pertemuan keempat ada di situ ya. Jangan lupa untuk diklik dan UKBM-nya dikerjakan juga ya. Thank you. Sehat selalu. Bye-bye.